Halo, selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, saya cek terlebih dahulu ya. Sepertinya semua hadir ya. Nah, sebelum memasuki materi pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita memasuki materi yaitu surat resmi. Nah, kita akan membahas surat dan bagiannya. Sebelumnya, saya akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu memahami surat resmi. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui bagian-bagian dari surat resmi. Yang ketiga, peserta didik mampu dan mengetahui format surat lamaran. Yang keempat, peserta didik mampu membuat surat lamaran kerja. Nah, kita akan memasuki materi ya. Surat itu merupakan alat komunikasi yang digunakan antara satu orang kepada orang lain atau satu organisasi kepada satu organisasi lain. Tujuannya itu untuk menyampaikan gagasan dan mendapatkan respon gitu, tanggapan dari penerima surat. Ada dua macam surat resmi dan surat pribadi. Yang pertama, surat resmi merupakan surat yang digunakan untuk keperluan resmi atau formal oleh pihak tertentu, baik itu perorangan, organisasi, lembaga, dan instansi tertentu untuk melakukan komunikasi satu dengan yang lain. Nah, yang kedua ini surat pribadi. Surat pribadi merupakan surat yang berisi pesan untuk keperluan pribadi atau personal dan ditunjukkan kepada orang lain. Jadi, perbedaan dari surat resmi dan surat pribadi adalah sifatnya. Surat resmi bersifat untuk kepentingan publik dan surat pribadi bersifat privasi dan untuk pribadi, begitu. Nah, kita akan membahas surat resminya ya. Adapun ciri-ciri dari surat resmi. Yang pertama, surat resmi dalam bahasa standar dengan aturan bahasa Indonesia. Surat resmi ini sesuai standarnya dari aturan bahasa Indonesia. 2. Dibuat dalam bentuk balok. Yang ketiga, kop surat. Kop surat ini menginformasikan pihak yang mengeluarkan surat tersebut. Yang keempat, surat resmi ditulis dalam bahasa yang ringkas, singkat, dan efektif, serta mudah dimengerti apa arti dari surat tersebut. Nah, yang kelima, surat resmi berisi nomor surat, subjek, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran jika diperlukan. Nah, yang terakhir, perangko atau perangko ini khusus diperlukan untuk surat resmi untuk keadaan tertentu. Adapun struktur surat resminya, yang pertama itu kop surat, kepala surat. Yang kedua, tempat dan tanggal surat.
Yang ketiga, nomor surat. 4, lampiran. 5, perihal. 6, nama penerima. 7, alamat yang dituju. 8, salam pembuka. 9, pembuka surat. 10, isi surat. 11, penutup. 12, jabatan. 13, nama yang menandatangani. Nah, yang pertama, top surat ini adalah bagian teratas dalam surat, berisikan logo atau lambang, nama instansi, alamat institusi, dan nomor telepon. 2, tempat dan tanggal, agar diketahui tempat dan tanggal pembuatan surat. 3, nomor surat, berisi nomor urut, kode, tanggal, bulan, tahun dibuatnya surat. Nah, yang keempat, lampiran. Lampiran ini menginformasikan jumlah dokumen atau berkas. 5, perihal, menunjukkan petunjuk pokok isi surat. Misalkan surat undangan, surat lamaran pekerjaan mungkin ya. Yang keenam, nama penerima. Nama yang menerima surat tersebut. Misalkan ditujukan untuk PT apa, karena untuk bekerja misalkan. 7, alamat yang dituju. Nah, yang dituju ini kepada siapa surat tersebut ditujukan gitu. Misalkan tadi PT perusahaan Indosari misalkan. Nah, yang ke-8, salam pembuka. Salam ini berfungsi sebagai sapaan surat, misalkan dengan hormat begitu. Nah, pembuka surat ini misalkan untuk membuka informasi, misalkan sehubungan dengan kegiatan organisasi ini, organisasi itu misalkan. Nah, isi surat. Yang ke-10 ini ada isi surat. Berisikan informasi mengenai kegiatan atau kepentingan apa yang kalian tulis. Yang ke-11, penutup, berisikan ucapan terima kasih. 12, jabatan seseorang yang mengirim surat. 13, nama yang menandatangani ini, nama yang membuat surat tersebut. Adapun contoh surat lamaran. Nah, cukup sekian dari saya. Mungkin ada yang ingin bertanya. Tidak ada yang bertanya ya. Berarti hari ini saya sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik. Nah, marilah kalian kerjakan ya. Waktu 10 atau 15 menit ya. 10, 15. Baiklah, 15 menit ya. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Baiklah, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan pada hari ini bermanfaat ya. Dadah, sampai jumpa.